Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan soal simulasi KSN Matematika tingkat kota kabupaten tahun 2021 ini di bagian yang kelima. Pada bagian ini yang akan saya bahas adalah soal nomor 12 dan nomor 20. Nah, untuk soal nomor 12 seperti ini. Kita misalkan untuk persamaan yang pertama itu adalah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 15X ditambah 32. Nah, ini kuncinya adalah titiknya saling bersinggungan di satu sama lain. Jadi titik potongnya itu hanya ada satu titik. Kemudian X sama dengan Y kuadrat ditambah 49Y ditambah 593. Nah, ini kita substitusikan saja persamaan satu, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 15X ditambah 32 ke persamaan yang kedua. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Y-nya kita substitusikan menjadi X kuadrat ditambah 15X ditambah 32. Yang ini juga sama ya. Nah, kemudian ada tekniknya untuk bentuk kuadrat sempurna, di mana A ditambah B ditambah C dikuadratkan itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AB ditambah 2AC ditambah 2BC. Sehingga hasilnya adalah ketika kita kuadratkan X pangkat 2 ini menjadi X pangkat 4. Kemudian 15X dikuadratkan jadi 225 X pangkat 2. 32 dikuadratkan jadi 1024. Nah, ini untuk 30X pangkat 3 itu kita dapatkan dari 2 dikali AB. 2 dikali AB jadinya 2 dikali X pangkat 2 dikali 15X menjadi 30X pangkat 3. 2AC itu adalah 2 dikali X pangkat 2 dikali 32 menjadi 64X pangkat 2. Begitu juga dengan 960X itu dari 15X dikalikan 32 dikalikan 2 menjadi 360X. Nah, ini 49X pangkat 2. Kemudian 735X itu 49 kali 15X. 49 dikalikan 32. Seperti ini ya, jadi 1568. Maka hasilnya adalah seperti ini. X pangkat 4, X pangkat 3 kan hanya satu nih. Jadi 30X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2, 225X pangkat 2 ditambah 64X pangkat 2 ditambah 49X pangkat 2. Hasilnya 338X pangkat 2. Begitu juga dengan yang variabel X. Itu 960X ditambah 735X. Nah, yang ini kita pindah ruas dikurangi X sehingga hasilnya jadi 1694X. Begitu juga dengan 1024. Kita jumlahkan dengan 1568 ditambah 593. Hasilnya adalah 3185. Nah, ini kita mencari nilai X. Tekniknya adalah kita gunakan aturan Horner, di mana untuk aturan Horner itu sendiri, nah, untuk mencari faktor dari 3185 itu adalah 5 kali 7 pangkat 2 dikalikan 13. Nah, ini kita uji satu-satu nih, baik plus minus 5, kemudian plus minus 7, dan plus minus 13, apakah memenuhi ke polinomial ini ataupun tidak. Nah, untuk 5 itu tidak memenuhi. Negatif 5 juga tidak memenuhi. Nah, di sini kan juga sama nih. Semuanya adalah positif. Kalau semuanya positif, itu kemungkinannya adalah
akarnya negatif, tidak mungkin positif juga. Untuk nilai akarnya ya, ini semuanya negatif. Kalau di sininya positif untuk akarnya. Nah, jadi yang kita uji adalah negatif 7. Nah, 1 dikalikan negatif 7 itu hasilnya adalah negatif 7. Kemudian kita jumlahkan, itu 23. Dikalikan lagi menjadi 161 negatif. Negatif 161. Kemudian kita kurangkan, itu 177. Kemudian 1694 ditambah negatif 1239, hasilnya adalah 455. Begitu juga 455 dikalikan negatif 7, hasilnya adalah negatif 3185. Nah, sehingga negatif 7 itu merupakan akar dari polinomial yang ini. Nah, karena ini kan sisanya adalah 0 ya. Nah, X-nya sudah kita dapatkan, tinggal yang Y-nya. Yang lebih mudah adalah kita gunakan persamaan pertama untuk X negatif 7. Jadi negatif 7 pangkat 2 ditambah 15 kali negatif 7 ditambah 32. 49 dikurangi 105 ditambah 32, itu hasilnya adalah negatif 24. Nah, dalam hal ini X dan Y kita notasikan dengan D, J ya. Artinya D-nya itu adalah negatif 7 dan J-nya adalah negatif 24. Kemudian yang ditanyakan adalah D pangkat 2 ditambah 2J. Sehingga hasilnya adalah negatif 7 pangkat 2 ditambah 2 dikalikan negatif 24. Atau 49 dikurangi 48, itu hasilnya adalah 1. Jadi kesimpulannya adalah nilai dari D pangkat 2 ditambah 2J adalah 1. Oke, kita lanjut. Soal nomor 20. Nah, di sini ada persamaan di mana 2D pangkat 2 dikurangi 3D dikurangi 1 sama dengan 0, dan J pangkat 2 ditambah 3J dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, syaratnya adalah akar dari persamaan pertama dan persamaan kedua itu ketika dikalikan tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini yang ditanya adalah D kali J ditambah D ditambah 1. Kemudian penjumlahan tersebut kita kalikan dengan J pangkat negatif 1. Kita pembahasan soalnya adalah, nah, untuk persamaan yang pertama ini tidak bisa kita faktorkan. Nah, kita bisa gunakan rumus ABC, di mana rumus ABC itu adalah rumusnya X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2A. Nah, dalam hal ini kan variabelnya adalah D, sehingga D1, D2 yang kita gunakan. Jadi min dikalikan min 3, karena kan di sini koefisiennya adalah negatif 3. Kemudian negatif 3 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali negatif 1 dibagi 2 kali 2. Yang hasilnya adalah 3 plus minus akar 9 ditambah 8. Nah, itu 17. Ada 2 akar, yang pertama 3 plus akar 17 dibagi 4. Sedangkan yang satu lagi adalah 3 dikurangi akar 17 dibagi 4. Seperti ini ya. Nah, adapun untuk persamaan yang kedua, yang variabelnya ini adalah J, ini juga sama saja, J1 dikalikan J2, ini negatif 3, karena ini rumusnya min B, seperti itu ya. Jadi 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikalikan negatif 2, ini 9 ditambah 8, hasilnya adalah akar 17.
seperti itu. Nah, yang akar pertama itu adalah min 3 plus akar 17 dibagi 2. Sedangkan akar yang kedua ini adalah min 3 dikurangi akar 17 dibagi 2. Nah, kita uji keempat akar ini dari dua persamaan yang sudah kita peroleh masing-masing. Misalkan D1 dengan J1 kita kalikan, apakah nanti tidak sama dengan 1 ataupun bukan. Nanti kita akan uji bersama. Nah, makanya di sini 4 dikali 2. Nah, ini karena akar sekawan, jadi 3 kali negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 9. Kemudian akar 7 dikali akar 17 dikali akar 17 adalah 17. Negatif 9 ditambah 17 itu hasilnya adalah 8 dibagi 8 itu 1. Nah, untuk yang ini tidak memenuhi ya. Kenapa tidak memenuhi? Persyaratan dari soal itu tidak memenuhi. Nah, kemudian kita uji juga untuk yang sejenis dulu nih, yang D1, D2 dengan J2. Jadi 3 dikurangi akar 17 dari sini dan satu lagi adalah yang ini J2-nya. Jadi 3 dikalikan negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 9. Negatif akar 17 dikali negatif akar 17 hasilnya adalah 17 dikurangi 9, 8 dibagi 8 itu hasilnya adalah 1. Nah, ini juga sama, tidak memenuhi karena DJ itu tidak sama dengan 1. Nah, kita uji akar yang lainnya. Tadi sudah D1 dikali J1 dan D2 dikali J2. Yang belum adalah D1 dikali J2 dan D2 dikali J1. Nah, kita terlebih dahulu adalah D1 dikali J2. 3 ditambah akar 17 dibagi 4 min 3 dikurangi akar 17 dibagi 2. Nah, ini hasilnya adalah 3 dikali min 3 min 9 seperti ini kan ya. Ini min 6 akar 17 dari mana? Karena 3 dikali min akar 17 itu kan hasilnya min 3 akar 17. Nah, ini juga sama, akar 17 kali min 3 itu hasilnya min 3 akar 17. Jadi min 6 akar 17. Seperti ini ya. Atau ini bisa juga dengan bentuk kuadrat sempurna, cuma negatifnya kita keluarkan. Itu juga sama saja. Kemudian akar 17 dikali negatif akar 17 itu adalah 17 dibagi 8. Nah, ini hasilnya adalah negatif 26 dikurangi 6 akar 17. Negatif 26 kita sederhanakan dibagi 2 menjadi negatif 13. Negatif 6 akar 17 kita sederhanakan dibagi 2 menjadi negatif 3 akar 17. Begitu juga dengan 8. Kita sederhanakan dibagi 2 menjadi 4. Nah, ini untuk D1 dengan dikalikan dengan J2. Nah, ini kan tidak sama dengan 1. Maka ini bisa kita proses ke nilai yang ini. Jadinya D kali J-nya adalah yang sudah kita ketahui bersama ini. Kemudian D-nya adalah yang tentunya D yang ini, 3 ditambah akar 17 dibagi 4. Seperti ini ya. Ditambah 1 dibagi J-nya, min 3 dikurangi akar 17 dibagi 2. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Min 13 ditambah 3 ditambah 4 ya. Kan ini 4/4. Jadi hasilnya adalah negatif 6. Min 13 ditambah 3 ditambah 4 negatif 6. Kemudian min 3 akar 17 ditambah akar 17 itu negatif 2 akar 17. Nah, ini bisa kita sederhanakan dibagi 2 jadi negatif 3 min akar 17 dibagi 2. Nah, ini sama kan? Sehingga hasil akhirnya adalah 1.
Nah, begitu juga dengan yang D2 dikali J1. D2 dikali J1, D2-nya adalah yang ini, J1-nya adalah yang ini. Kita substitusikan sehingga hasilnya adalah 3 dikali negatif 3, itu hasilnya adalah negatif 9. Kemudian ini negatif akar 17 dikali negatif 3, itu 3 akar 17 ditambah 3 dikali akar 17, jadinya 6 akar 17. Kita jumlahkan yang tadi ya. Akar 17 dikali akar 17, 1 plus 1 min, itu hasilnya negatif 17. Nah, ini negatif 13 ditambah 3 akar 17 dibagi 4. Kemudian kita substitusikan ke yang ditanyakan, DJ ditambah D ditambah 1, kemudian dikalikan J pangkat negatif 1. Kita jadikan menjadi pangkat positif, jadi seperti ini. Nah, untuk lebih memudahkan saja ya, sebetulnya kalau dijadikan pangkat negatif juga tidak apa-apa. Nah, jadi seperti ini. Hasilnya adalah hampir sama dengan yang tadi. Jadi min 13 polanya hampir sama. Min 13 ditambah 3 ditambah 4 itu kan sama saja negatif 6 ya. Jadi 3 dikurangi 3 akar 17 dikurangi akar 17, itu hasilnya adalah 2 akar 17. Nah, jadi seperti ini ya. Kita sederhanakan kembali. 6, 2 sama 4, kita bagikan 2 semuanya, itu menjadi ini negatif 3 ditambah akar 17 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Nah, baik D1 kali J2 ataupun D2 kali J1 itu hasilnya sama, itu adalah 1. Tetapi ini memenuhi ya, karena ini bukannya D1 kali J2 ataupun D2 kali J1, tetapi yang kita tanyakan ini yaitu DJ ditambah D ditambah 1 kemudian dikalikan J pangkat negatif 1, itu hasilnya adalah 1. Maka nilai dari DJ ditambah D ditambah 1 dikalikan J pangkat min 1 itu adalah 1. Sekian pembahasan untuk bagian yang kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.